Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Khairani dari kelas 11-4. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang berketentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dampak dari korupsi adalah mengakibatkan melambatkannya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkannya ketimpang pendapat. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau kehancuran. Pasal hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 atau MPR atau 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryasari, saya dari kelas 11-4. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menimbulkan efek menurunnya kesadaran, halusinasi, serta kecanduan. Kandungan pada narkoba dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan jika obat-obatan tersebut disalahgunakan. Meskipun ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus ada pengawasan ketat dari dokter. Dan ada loh bahaya narkoba bagi kesehatan. Apa sih bahayanya? Yang pertama adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, namun dosis berlebihan juga dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta penggangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Ketiga, menurunnya kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus di pemakaian tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opinium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh bahaya narkoba bagi kesehatan. Jadi, bebaskan dirimu dari narkoba, katakan tidak pada narkoba. Saya tahu hidup ini akan berakhir, tapi jangan akhiri hidupmu karena narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lina Sari, saya dari kelas 11. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditunjukkan pada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seseorang perempuan secara profesional. Pada dasarnya, kekerasan dapat menimpa siapa saja dan di mana saja,
baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Namun pada umumnya kekerasan ini terjadi pada anak-anak, terutama kepada perempuan. Kekerasan berbasis gender merupakan bagian fenomena sosial yang kian hari makin marak terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan kekerasan berbasis gender semakin meningkat, baik jumlah, bentuk, dan modus operasinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik, rumah tangga, maupun publik. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender bahwa kedudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan dari kaum laki-laki. Sudut pandang seperti ini yang menyebabkan kekerasan berbasis gender marak terjadi, seolah kaum laki-laki merasa lebih kuat sehingga kerap kali menjadikan perempuan hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, Indonesia antara lain telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang PKDRT, yang dalam pertimbangan serta pengaturannya syarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rapli Rafael dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawuran. Tawuran pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama. Apa saja pasal-pasal yang tersangkut pada tawuran? Pasal-pasal yang tersangkut pada tawuran yaitu pada ayat 170, 351, 358, 355, 489 yang merupakan pelanggaran. Dan apa saja hukuman bagi para pelaku tawuran? Hukuman bagi para pelaku tawuran bisa dihukum penjara 5 sampai 6 tahun. Tetapi jika sampai menyebabkan korban maut, hukuman maksimum 12 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hesti Puspita dari kelas 11-4 kelompok 5. Keadilan hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Secara terminologis, keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan satu sisi, dan pada sisi yang lain, hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Di dalam pasal 28D ayat 1 UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terima kasih.